Tuhan kau memberi mereka sukacita yang besar. Mereka akan bersorak-sorai. Mereka akan gembira karena kebaikanmu. Itulah bulan yang kita rayakan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang, ya kita tahu bulan ini dengan melihat segala yang pajangan-pajangan dan dilihat di luar ya, dan juga di toko-toko semua katakan tentang sesuatu yang kita tahu. Dan kita mau belajar tentang bukan saja sukacita yang dari luar ya tentang Natal, tapi kita mau belajar bahwa sukacita yang sesungguhnya bukan berasal dari apa yang kita dapatkan ya dari luar, tetapi sukacita sesungguhnya adalah pada saat kita mengenal Tuhan kita, pada saat kita tahu arti Natal itu. Hari ini saya mau belajar bersama-sama saudara untuk belajar tentang the joy of Christmas ya. Katakan kepada sebelahmu, sukacita Natal ada. Ya, biar kita belajar tentang sukacita Natal. Karena sukacita Natal itu kita bukan merayakan seorang bayi lagi. Ya, biasanya selalu Natal nggak akan kurang dengan kalau misalnya ada drama ataupun apa, adalah bayi. Merayakan bayi itu lagi. Kita merayakan kelahiran Allah yang adalah firman. Ya, di Yohanes katakan Allah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Itulah yang kita rayakan di bulan ini saudara. Amin saudara, kita merayakan keilahian Tuhan. Kita bukan merayakan bayi Kristus, tapi kita merayakan keilahiannya. Sehingga kita akan menemukan bahwa pada saat kita merayakan keilahian, kelahiran keilahiannya, kita akan mengetahui, wow, sungguh luar biasa. Ya, kita akan baca sama-sama di Yesaya 9, yuk kita baca sama-sama yang sudah ada di layar. Kita baca dengan suara keras ya saudara ya. 1, 2, 3. Bangsa yang hidup dalam kegelapan melihat sinar cemerlang. Yang diam dalam bayangan kematian disinari cahaya terang. Tuhan, kau beri mereka sukacita besar. Kau buat mereka gembira karena kebaikanmu. Seperti bersukaria waktu mengumpulkan panenan atau membagi jarahan. Ya, kita lihat di sini Tuhan akan memberikan sukacita yang besar. Dan lucunya dan Tuhan kita itu tuh Tuhan yang related, yang menghubungkan sukacita itu. Sebagaimana sih sukacita? Ya, adalah waktu seperti orang yang bersukaria waktu mengumpulkan panenan. Mungkin kalau kita bisa ini kan ke hari-hari sekarang adalah pada saat kita sekarang nggak mengumpulkan panenan, ya mungkin yang masih di desa sawah mengumpulkan, tapi panenan kita itu terkumpul di mana saudara? Di buku tabungan kita. Ya, mungkin ada yang pakai buku tabungan, ada yang di print gitu ya, menjadi satu statement, atau juga masuk klik ke dalam internet, ke banknya ngelihat gitu. Ya, adalah saya percaya pada saat kita bekerja, kita mengharapkan apa? Panen toh, kita mengharapkan hasil toh. Ya, dan pada saat kita buka tabungan kita, ya seperti ini misalnya ya, kita buka panenan kita, kita lihat nolnya bertambah. Saya berharap nolnya nggak berkurang ya saudara ya, oke. Nah kalau kita lihat nol kita bertambah, berarti pasti kita akan sukacita. Nggak ada orang yang lihat nol, buku tabungannya nolnya bertambah.
mukanya panjang? Ada? Tolong kasih tahu saya kalau ada, kalau enggak bagi saya aja transfer ke saya. Ya, pasti kita bersuka cita. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa ya saudara. Dia bisa menghubungkan kehidupan sehari-hari kita dengan sukacita itu. Bahkan dia berkatakan bukan hanya seperti orang yang mengumpulkan panenan. Dia berkata seperti atau membagi jarahan. Bagaimana sih membagi jarahan? Mungkin saudara belum pernah. Ya kita gak mencuri ya saudara. Kita gak merampok gitu ya. Biasanya merampok atau apa kan kita bagi jarahan. Nah saya menginikannya seperti kita waktu kita main game. Ya pada saat kita bertanding. Pada saat kita berlomba. Kita menang. Apa rasanya waktu saudara bertanding. Biarpun cuma main games loh. Ya, waktu saudara bulan berapa yang bulan Agustus atau Juli ya, yang main game tuh di Saikum, ya, Mei ya, oh oke, Mei. Nah saudara menang, kalau waktu menang itu sukacitanya seperti apa sih? Ya nggak ada uang yang bisa mendandingnya. Rasanya seneng aja kalau menang. Karena kita diciptakan sebagai pemenang saudara. Ya, selalu kita akan merasa senang kalau menang. Biarpun menang itu cuman ya main game doang kan. Tapi Tuhan bisa katakan, Tuhan kok memberi mereka sukacita yang besar. Mereka akan bersorak-sorai. Mereka akan gembira karena kebaikanmu. Itulah bulan yang kita rayakan. Ya, yaitu kelahiran Yesus. Karena Yesaya ini menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Biarpun Tuhan Yesus datangnya sesudah kalau nggak salah Yesaya ini ditulis sebelum Masehi tahun 900-an kalau nggak salah ya saya. Nah itu hampir 1000 tahun kemudian baru Tuhan Yesus lahir. Tapi Tuhan katakan, aku beri mereka sukacita yang besar. Jadi Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita saudara. Kenapa kita harus bersukacita? Kita akan belajar lagi di berikutnya. Katakan, ayo kita baca sama-sama. Engkau sudah mengambil bebannya yang berat dan kayu pikulan dari bahunya. Engkau mengalahkan bangsa penindas itu yang memeras umatmu sama seperti di zaman yang silam ketika engkau mengalahkan tentara Midian. Seperti sepatu tentara yang berderap-derap dan bajunya yang berlumur darah akan dihabis di mangsa api. Di sini kita lihat bahwa kenapa Tuhan katakan itu, bahwa Tuhan waktu saat itu, waktu Nabi Yesaya menubuatkan ini adalah bangsa Yehuda itu ada dalam penindasan. Ya, mereka karena pemberontakan mereka, karena kejahatan mereka, ya Tuhan mengizinkan musuh untuk menindas mereka. Dan Tuhan kita, Bapa kita tuh sungguh sangat baik. Biarpun dia marah, tetapi pada saat umatnya ya menghadapi kesukaran, menghadapi sengsara, sebagai Bapa dia nggak tega. Ya, saya percaya setiap kita yang sudah diubahkan, yang sudah mengalami Tuhan, kita juga akan kecipratan seperti itu. Ya, pernahkah saudara kesel sama satu orang, marah sama satu orang, tetapi pada saat kita melihat dia waktu dia sakit atau dia menghadapi sesuatu yang gak enak, hati kita bukannya syukurin, yang biasanya orang dunia akan berkata syukurin loh gitu kan ya, supaya itu udah seharusnya kau menerima itu. Tetapi orang-orang yang sudah mengalami Tuhan, yang sudah diubahkan, kita akan seperti Bapa kita, karena pohon itu buah itu nggak akan jatuh jauh dari pohonnya yang ininya kan. Kalau kita sudah ngalami Tuhan, pasti kita juga akan begitu. Kita nggak akan katakan syukurin, kita nggak ada kata bersukacita, tapi kita akan berkasihan kepada. Begitulah dengan Bapa kita. Ya, karena dia melihat kesengsaraan itu, dia katakan, aku akan mengambil bebannya yang berat. Aku akan mengambil kayu pikulannya yang dari bahunya. Bahkan aku, kata Tuhan,
engkau mengalahkan bangsa penindas itu. Dan dia menjanjikan seorang anak telah lahir. Ya, dikatakan di ayat 5, yuk kita baca sama-sama. Seorang anak telah lahir bagi kita. Kita dianugerahi seorang putra. Dia akan menjadi pemimpin kita. Dia dinamakan Penasehat Bijaksana, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Allah Raja Damai. Di sini kita lihat dianugerahi. Ya, bangsa Israel, bangsa Yehuda, mereka waktu itu mereka nggak layak terima itu. Ya, karena sudah kalau secara dunianya mereka sudah layak terima itu. Ya, hukuman, terima penindasan, terima amarahnya Allah. Tetapi karena kasihnya Allah menganugerahi. Sesuatu yang dianugerahi itu bukan karena seseorang berhak menerimanya, bukan seseorang layak untuk mendapatkannya. Ya, dianugerahi mereka nggak layak. Begitu juga saya dan saudara. Kita nggak layak, saudara. Apa yang melayakkan kita untuk menerima Tuhan? Nggak ada. Tetapi karena kasihnya, dia katakan dianugerahi. Dianugerahi seorang pemimpin. Dia akan menjadi pemimpin yang untuk mengalahkan dan mengambil kuk dari musuh. Makanya Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku, hai yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dia akan menggantikan kuk kita. Kalau hari-hari ini saudara merasakan kuk yang berat, kuk yang gak enak, Tuhan katakan datang kepadaku, datang kepadaku. Aku akan memberikan kepadamu kuk yang ringan dan enak dipakai. Itulah yang Tuhan akan janjikan berikan kepada setiap kita yang berharap kepadanya. Amin. Ya, kita akan belajar sama-sama tentang 4 nama ini. Penasehat, ya. Di penasehat yang bijaksana di dalam bahasa Inggrisnya katakan wonderful counselor, ya. Dalam kata wonderful ini di dalam bahasa Indonesia terjemahan BIS ini katakan bijaksana. Tetapi wonderful di dalam kata Ibrani itu artinya adalah mujizat. Ya, mujizat ada, Tuhan Yesus sendiri adalah mujizat. Enggak ada dari dulu, sekarang, bahkan untuk seterusnya ya. Tidak akan ada seorang perawan yang tanpa bersentuhan dengan seorang pria melahirkan anak, mempunyai hamil. Ya, hanya Yesus. Yesus adalah mujizat itu sendiri. Ya. Kelahiran Yesus adalah satu mujizat, dan penasehat di sini katakan counselor. Ya, penasehat ini adalah berbicara tentang penasehat hukum, ya, berbicara tentang pengacara, berbicara dengan sebagai pendukung, ya, yang memberi nasihat, yang menegosiasi, yang memecahkan masalah, yang menuntun, merencanakan atau membela. Ya. Berapa banyak dalam hidup kita membutuhkan seorang yang menjadi kita punya penasehat. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu kita harus ke kiri atau ke kanan. Kita perlu nasihat. Bahkan kita perlu pembela. Ya, di bumi ini, ya sekarang ini biarpun kita benar, kalau kita nggak punya pengacara yang handal, yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar, ya. Dan berapa banyak uang yang perlu kita keluarkan untuk makanya orang berebut kalau ada perkara, ada kasus, mencari pengacara yang terkenal. Kenapa? Karena pengacara yang terkenal itu mereka dikenal karena persentase keberhasilannya dalam setiap kasus membuat dia terkenal, dan biasanya terkenal tarifnya pasti akan membumbung tinggi. Tetapi kita punya seorang raja, putra yang diberikan, yang menjadi penasehat kita, yang menjadi pembela kita. Saya nggak tahu hari-hari ini saudara, mungkin saudara mengalami sesuatu yang meminta, berharap ada orang yang membela saudara. Ya,
Kita mungkin difitnah, kita mungkin disalahgunakan, atau bahkan kita, harta kita, suami kita, ataupun apapun pekerjaan kita diambil orang, dan kita menuntut keadilan, dan keadilan gak ada. Dan Tuhan datang untuk menjadi pembela kita. Dia adalah pembela kita. Pada saat musuh yang terus mengintimidasi kita, yang terus menyalahkan kita di pengadilan Tuhan, Tuhan Yesuslah yang berdiri untuk menjadi pembela kita. Ini adalah salah satu ya yang harusnya membuat kita bersuka cita. Kita nggak perlu bayar, saudara, untuk menjadi pengacara, mendapatkan pengacara, penasehat yang handal. Hanya kita percaya, andalkan dia. Dia akan berperkara. Saya percaya, dan karena saya sudah mengalaminya. Saya percaya walaupun saat ini mungkin kita disalahgunakan. Pada saat ini kita mengalami ketidakadilan. Pada saat kita datang kepada dia. Kita berharap, kita berseru, dia ada. Karena dia dipanggil namanya sebagai penasehat bijaksana. Ya, penasehat, dia berbicara tentang hikmat. Dia seorang pengacara, seorang penasehat hukum, dia akan tahu bagaimana mengeluarkan bukti, mengeluarkan data-data yang diperlukan untuk membela kita, untuk membuat kita tidak bersalah. Ya, membuktikan kepada hakim bahwa kita tidak bersalah. Kadang-kadang manusia kita nggak bisa harapkan, ya. Dia mungkin bisa lupa, dia mungkin nggak seprofesional yang seperti yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan kita, dia tahu segala sesuatu, dan dia akan memberikan kembali apa yang menjadi milik kita. Amin, saudara. Itulah namanya penasehat yang bijaksana, wonderful counselor. Yang berikutnya, dia bukan hanya penuh dengan hikmat, tetapi dia adalah Allah yang perkasa. Ya, Allah yang berperkasa di sini katakan mighty. Mighty itu berbicara tentang bobot, saudara. Ya, bukan hanya hikmat berbicara hanya di sekitar di sini ya. Hikmat, pikiran, segala ya dari sini. Tetapi mighty berbicara tentang kekuatan, tentang kuasa, tentang seorang yang berjuang, tentang seorang jagoan. Ya, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang penuh hikmat, tapi dia juga Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Allah. Allah itu berbicara tentang raja, penakluk, pemenang, bahkan pahlawan. Ya. Berapa banyak kita di bumi ini, kita mau mencari seorang pahlawan. Sehingga keluarlah namanya superhero. Ya, saudara tahu film superhero dari Marvel? Ada yang tahu? Ada kan? Ya, semua orang berharap dalam hidup kita ada superhero. Sebenarnya superhero itu sudah ada. Hanya kita tidak tahu. Dialah Allah yang kita rayakan bulan ini. Yang lahir, yang seperti Alkitab firman yang menjadi manusia keluar. Ya, yang seringkali kita abaikan. Pada saat kita merasa sesuatu nggak enak, kita lupa bahwa kita punya itu. Punya Allah yang perkasa. Kita mencari pahlawan-pahlawan di luar. Pahlawan-pahlawan yang di luar. Yang sama seperti saudara dan saya. Yang adalah manusia. Mereka punya kelemahan, saudara. Ya, mereka gak bisa melihat orang sampai ke dasar hatinya. Mereka gak bisa melihat dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mereka punya terbatas. Tetapi Allah yang kita rayakan, yaitu Tuhan Yesus kelahirannya bulan ini. Dia adalah Allah yang perkasa. Amin, saudara. Dan ketiga adalah bukan saja dia punya hikmat, bukan saja dia berkuasa dengan kekuatan, dengan sebagai Allah yang perkasa, tapi dia juga adalah Bapa yang kekal.
Dia tidak hanya memikirkan yang lain tentang sebagai hukum, sebagai yang berperang, prajurit, segala pejuang, jagoan gitu. Tapi dia ada sisi yang kita perlukan, adalah seorang bapak. Saya nggak tahu dengan saudara, mungkin banyak, bukan saja saya, bahwa kita tidak punya figur bapak di rumah waktu saat kita kecil. Saya adalah salah satunya. Ya, saya nggak punya figur bapak. Saya mungkin seumur saya dengan bapak saya mungkin nggak 1 tahun. Saya kehilangan, saya nggak ada. Dari bapak lah kita akan mendapatkan satu identitas. Ya, sering makanya anak-anak yang tidak punya bapak di dalam kehidupannya, kita kehilangan identitas kita. Kita nggak tahu siapa kita. Karena di dalam bapak kita temukan identitas kita. Di dalam bapak kita temukan keamanan. Berapa banyak yang kita mungkin pernah membayangkan ataupun sedang ada saat ini. Pada saat kita merasa kita takut, pada saat kita merasa kita menghadapi bahaya, kita teringat kepada Bapa kita, di mana Dia memeluk kita, di mana Dia berjalan bersama-sama kita. Saat itu kita nggak takut karena kita tahu Bapa kita lebih besar ya, seperti gambar ini. Waktu kita mungkin kecil, Bapa kita besar, kita tahu Bapa kita akan bereskan itu kepada kita. Bahkan Bapa itu memberikan keberanian. Ya, saya punya cucu 20 bulan sekarang, berapa hari lagi. Dia akan, biarpun dia lagi main atau apa, dia kalau ada bapaknya nanti buang dia ke atas dia akan ketawa. Ya, dia akan merasa aman, dia akan merasa berani. Tapi sedangkan kalau yang lain misalnya mau gendong dia, mau lemparin dia nggak yakin gitu loh, nggak confident bahwa orang ini benar gak ya bisa pegang saya, bisa pasti saya nggak jatuh. Itulah di dalam Bapa kita temukan keamanan. Dia bukan hanya sisi hikmat, dia bukan hanya sisi perkasa, tapi dia juga Bapa yang memberi kita rasa aman. Dia juga memberi kita keberanian untuk menghadapi setiap tantangan itu. Ya, mungkin secara di dunia ini saudara punya bapak-bapak. Ada beberapa yang punya bapak yang saudara sangat hormatin. Saudara merasa aman, berbahagialah saudara. Ya, gak banyak ya. Tetapi kebanyakan karena dunia ini adalah dunia yang penuh fatherless ya. Zamannya fatherless dari dulu sampai sekarang ya. Si bapak-bapak lagi sibuk. Makanya kita harus sering doakan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Ya, tetapi biarpun kita tidak punya bapak itu, dia lahir ke dunia untuk menjadi bapak kita. Dan biarpun sepertinya kita nggak kelihatan, dia ada di dalam diri kita. Sebaik bapak siapapun ya yang saudara bahagia mengalaminya, Bapak kita adalah manusia biasa. Dia akan punya kadaluarsa. Ya. Akan ada waktunya dia meninggalkan kita. Sebagaimana baiknya, sebagaimana makanya banyak orang pada saat orang tuanya yang dia sangat dekat, bapaknya mau meninggal. Saya pernah ngelayani seseorang. Dia dikatakan, papa kamu gak boleh pergi, papa gak boleh pergi. Dan kami memberi satu penjelasan kepada dia, kamu harus relakan. Karena sebagai bapak, kalau dia dengar anaknya, papa jangan pergi, biarpun dia secara tubuh, dia udah gak berfungsi. Tetapi kebapaannya, dia akan tetap bertahan demi anaknya. Dan apakah itu baik?
Ya kita harus lihat sikon, tetapi akhirnya kami mengkonseling dia dan dia merelakan bapaknya. Pada saat dia katakan, "Papa, kamu boleh pergi. Saya akan take care mama, saya akan bisa sendiri, saya sudah ini." Papanya besoknya kalau nggak salah, atau berapa hari kemudian meninggal. Bagaimana kita menghormati, mencintai bapak kita? Mereka punya ada waktunya. Tetapi Bapa yang kekal ini, dia adalah everlasting. Everlasting, kekal, berbicara, nggak ada waktu expire date. Ya, tubuh kita ada expire date-nya ya. Permanen, abadi. Itulah Bapa kita di sorga. Tuhan Yesus yang datang ke bumi ini menjadi Bapa yang kekal bagi saudara dan saya. Dia bukan hanya menjadi penasehat. Dia bukan saja menjadi yang perkasa, tapi dia menjadi Bapa yang kekal bagi kita. Ya, di dalam peristiwa Natal ini, pesan yang kuat yang Tuhan berikan di dalam, kalau kita baca di dalam kejadian-kejadian menjelang ya kelahiran Tuhan Yesus adalah katakan fear not. Ya, saya percaya ini juga menjadi pesan bagi setiap kita. Apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, Tuhan mau katakan fear not. Jangan takut. Karena dia Bapa. Dia akan bersama saudara. Mungkin saudara sedang menghadapi sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang membuat saudara patah semangat. Ya, ataupun sesuatu yang membuat saudara mempertanyakan. Apakah Bapa ada bersama saya? Saya mau katakan, fear not. Pesan yang sama yang diberikan kepada Maria. Pesan yang sama pada saat Yusuf mau meninggalkan Maria. Karena dia melihat tunangannya kok bisa hamil. Ya, pesan yang sama yang dikatakan kepada gembala-gembala pada saat malaikat memberitakan kelahiran Yesus. Pesan yang sama yang diberikan kepada Sakaria pada saat dia melayani sebagai keimamannya dan dia tidak punya anak dan dia juga sudah tua dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kata pertama yang diucapkan malaikat Tuhan adalah fear not. Katakan kepada dirimu sendiri, fear not. Jangan takut. Jangan takut. Kalau hari-hari ini saudara sedang merasakan ketakutan. Ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Saudara perlu mengerti kebenaran ini. Ketakutan bukan datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi ketakutan. Takut akan Tuhan dengan ketakutan itu beda, saudara. Takut akan Tuhan akan membuat kita hidup. Tetapi ketakutan akan membuat kita mati. Amin, saudara. Apa yang kita takuti hari-hari ini? Mungkin itu pekerjaan, mungkin itu keluarga, anak-anak, orang tua. Segala kehidupan ini bisa sering membuat kita takut. Tapi Tuhan katakan di ayat berikutnya, dikatakan di ayat Yesaya 7 katakan seorang anak laki-laki akan lahir dari seorang anak darah. Dan ia akan disebut Immanuel. Yang artinya Allah beserta kita. Kalau hari-hari ini saudara merasakan ketakutan. Ingatlah Allah beserta dengan kita. Setiap kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia menyertai kita. Dia ada di dalam diri kita, saudara. Ya, dia lebih besar dari semua hal-hal yang membuat kita takut. Nah, dan yang saya selalu kalau saya merasakan ketakutan, pendeta hamba Tuhan pun bisa merasakan ketakutan, saudara. Jangan merasa hanya jemaat baru bisa takut, tetapi pada saat saya merasa ketakutan, jangan cari orang pinter. Jangan cari siapapun. Tapi carilah Tuhan.
Sebab di dalam kita mencari Tuhan, kita akan temukan kasih-Nya. Karena di firman Tuhan katakan, di dalam kasih tidak ada. Berarti kalau kita takut, kasih itu gak sempurna dalam diri kita. Kita mempertanyakan, Tuhan masih sama saya gak ya? Tuhan masih berkenan gak ya kepada saya? Berarti kita mempertanyakan kasih Tuhan. Jalan satu-satunya untuk mengusir ketakutan itu bukan datang kepada orang lain. Tapi datanglah berlutut di hadapan Tuhan. Cari Dia sampai engkau menemukan Dia. Amin saudara. Itulah jawaban dari solusi kalau mau menghilangkan ketakutan. Seringkali kita merasa takut akan masa depan, kita berjaga sampai kita kayak fobia kayak, tahu fobia? Ya, sampai takut ini nggak berani. Ya waktu COVID kita nggak berani sentuh barang. Ya semuanya kayaknya punya bakteri. Kita nggak berani. Itu kita takut ya. Takut itu akan membuat orang menjadi aneh. Ya, takut akan Tuhan akan membuat kita hidup. Tetapi takut akan sesuatu itu akan membuat kita mati. Kebanyakan kalau kita selalu dihidup dalam ketakutan, itu akan membuat kita semakin aneh dan aneh dan aneh. Akhirnya kita akan menjadi orang aneh. Ini takut, itu takut. Ingat, ketakutan bukan datang dari Tuhan. Katakan kepada sendiri, ketakutan bukan datang dari Tuhan. Kalau kita takut, berarti kita nggak yakin. Ya, kita nggak percaya bahwa Bapa sanggup menolong kita. Amin. Dan terakhir adalah Dia disebut Raja Damai. Raja Damai di dalam bahasa Inggrisnya adalah Prince of Peace. Ya, Prince ini berbicara tentang pangeran. Ya, kita tahu pangeran, kalau kita tahu adalah pangeran itu adalah orang-orang yang sudah dilahirkan di dalam keluarga yang super mewah. Ya, seperti di Inggris, seperti di Timur Tengah. Ya, mereka hidup udah, kalau orang Hong Kong bilang udah ada sendok emas di dalam mulutnya. Jadi mereka nggak pernah merasakan perlu bekerja keras, perlu ini dan itu. Mereka hanya hidup untuk menikmati. Makanya orang kalau di dalam bahasa Kantonis bilang orang playboy gitu ya adalah Prince of maksudnya Fafa Kungci gitu ya. Kungci, sorry. Ya, itu adalah satu pandangan dunia akan pangeran. Bahwa pangeran itu hanya hidup untuk mengambil rakyat punya hasil ya, untuk dia spend, untuk dia pakai bersenang-senang. Tetapi Raja Damai ini, Pangeran Damai ini bukan seperti pangeran yang di dunia ini. Pangeran ini di dalam bahasa tulisan bahasa Ibraninya itu di Sar ya, kayak Hong Kong Sar, S-A-R. Ia adalah raja yang berperang, raja yang memerintah, raja yang memimpin. Jadi dia bukan datang untuk memeras rakyatnya. Dia bukan datang untuk menyuruh rakyatnya untuk memberikan kepada dia. Bahkan Tuhan Yesus katakan, aku datang untuk melayani. Dia bukan datang untuk dilayani. Itulah raja kita. Dia datang untuk melayani kita. Dia datang untuk berperang bagi kita. Dia datang untuk mati bagi saudara dan saya. Yang patutnya kita bersuka cita. Amin saudara. Dan di sini shalom dikatakan peace. Ya, itu ada 4 kata di dalam tulisan bahasa Ibraninya. Itu adalah satu kata yang katakan damai datang ketika kita menghancurkan kuasa kekacauan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan. Kita nggak tahu lagi harus ikut yang mana. Kita nggak tahu lagi dengar
siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, orang-orang yang kita percayai yang bisa memimpin bangsa pun sekarang ini kita banyak orang merasa kecewa. Karena kita dengar, oh kok dia begitu ya. Tetapi Raja Damai ini bukan pemimpin yang sembarangan. Dia adalah pemimpin yang mau melayani, bukan untuk dilayani. Dia adalah raja yang datang untuk berperang. Dia adalah raja yang datang untuk memimpin. Bahkan dia adalah raja untuk memerintah. Dan shalom itu berbicara bukan hanya damai. Shalom berbicara lebih luas lagi dari damai. Dia adalah raja kelimpahan. Dia adalah raja keutuhan. Dia adalah raja yang mendapat perkenanan dari Allah dan manusia. Dan dalam shalom ini juga katakan artinya adalah tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak, tidak ada yang retak. Amin saudara. Patutkah kita bersuka cita untuk bukan dengan segala yang ada di secara fisik, tapi kita pada saat kita tahu Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu datang untuk saudara dan saya. Dia datang sebagai penasehat kita. Penasehat yang luar biasa, yang akan terus bersama kita. Dia ada di takhta kasih karunia Bapa yang terus berdoa untuk saudara dan saya. Supaya kita boleh mengakhiri pertempuran kita, mengakhiri pergumulan kita dengan kemenangan. Amin saudara. Dia juga Bapa Allah yang perkasa. Dia tidak hanya pakai hikmat. Ya biasanya kalau kita tahu di dunia ini orang yang berhikmat biasanya gak bisa disuruh kerja, gak punya tenaga ya. Cuman pakainya ini terus gitu kan. Tetapi dia bukan hanya hikmat, tetapi dia juga berkasa. Perkasa berbicara berkuasa. Dia juga mau disuruh perang bisa, mau disuruh pakai otak bisa. Dia segalanya. Dia juga ada sisi lembutnya, yaitu Bapa yang kekal. Bapa yang memberi keamanan, Bapa yang memberi identitas kepada setiap kita. Bapa yang memberi keberanian untuk kita melangkah. Biarpun mungkin kita merasa kita sendirian. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata, sampai putih rambutmu pun. Ada yang rambutnya sudah putih? Tapi nggak kelihatan, oke? Ada yang semuanya putih? Firman Tuhan katakan, sampai putih rambutmu pun, aku tetap Dia. Aku akan terus menggendongmu. Aku terus akan menanggungmu. Itulah Bapa kita. Amin. Biarpun mungkin dunia berkata, kamu gak ada orang siapa-siapa yang mengasihi kamu. Kamu hanya sendiri. Dia katakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau sendiri. Itulah Bapa kita. Bahkan Dia adalah Raja Damai kita. Amin. Bahkan dia di ayat yang terakhir katakan, di Roma 16 ayat 20b katakan, 20a, Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki saudara. Amin. Mungkin saudara sudah dililiti oleh musuh kita ular. Ular itu adalah dia kalau mau makan mangsanya, dia nggak akan makan dulu, tapi dia akan meliliti dia dengan gripnya itu, dia akan meliliti kita sampai kita nggak bisa bernafas. Ya, begitu juga dalam musuh kita, kehidupan kita. Untuk seseorang masih punya napas, dia bisa bisa bergumul, bisa melawan, ya. Tetapi pada saat seseorang itu dihimpit dan saya tuh paling takut ular, saudara. Ya, saya selalu berkata dulu adalah ke ular gak usah ngelilitin saya di situ aja. Saya mati lemes, saya bilang. Saya udah melemes, ya. Tapi sejak saya tahu
ular itu harus di bawah kaki saya. Saya berharap itu gak terjadi, tapi saya akan kalaupun ular itu nampak, saya mau seperti itu, injak kepalanya. Ya, saya memang ketakutan itu selalu menginikan kita. Tetapi dalam kita menentang ketakutan, itu terjadi terobosan, saudara. Ya, banyak kali Tuhan ajarkan saya untuk saya ngalami, saya banyak takutnya, saudara. Ya, karena saya gak punya figur Bapa yang membuat saya bisa aman, identitas, segala macam saya gak punya. Dan saya penakut, saudara. Dan dengan Bapa di surga, saya diajari, saya diinikan, saya didorong, saya dibasih semangat. Ayo kamu bisa, kamu bisa. Dulu saya gak berani sendirian di hotel. Saya gak berani berpergian sendirian. Satu kali Tuhan bilang kamu lakukan. Saya lakukan. Malam pertama gak bisa tidur, saudara. Malam kedua, itulah terjadi terobosan. Seringkali kita harus hadapi ketakutan itu. Dari kita menghadapi ketakutan, kita baru merasakan Allah beserta dengan kita. Ya, biarpun mungkin itu membuat kita, aduh deg-degan, tidur gak bisa tidur. Ya gak tahu saudara yang gak bisa tidur rasanya apa, tahu kan? Ntar di lorong hotel ada orang jalan, ada apa, itu. Tetapi malam kedua dan malam ketiga, yes, saya menang. Ya, amin. Itulah yang kita perlu mengerti. Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki saudara. Kalau dia sudah bertahun-tahun melilitit kita, ada waktunya. Amini, waktunya Tuhan katakan dia akan menaruh ular, menaruh musuh kita di bawah kaki kita. Amin. Jangan biarkan ketakutan menghimpit engkau. Jangan biarkan segala sesuatu yang menghalangi engkau dengan Bapa untuk boleh mengalami terobosan. Saya percaya Natal ini kita melihat bahwa ada 4 hal yang kita perlu mengerti tentang Tuhan. Dia adalah penasehat kita yang bijaksana. Dia adalah Allah kita yang perkasa. Dan dia adalah Bapa kita yang kekal. Dan dia adalah Raja damai kita. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya gak tahu dengan apa yang sedang saudara hadapi. Yuk kita datang ke hadapan Dia. Biarlah Natal ini memberi sukacita yang besar untuk saudara.